Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 24. Masih kita melihat perjalanan Rasul Paulus sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai saksi Kristus. Ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani, dan kita lihat betapa dahsyat dan luar biasa pelayanannya, tetapi juga betapa dahsyat dan besarnya tantangan yang harus dihadapi. Dan kali ini kita melihat bahwa dia akan diperhadapkan dengan di persidangan, dia dipersalahkan dan dikatakan dia telah mengajarkan ajaran sesat, ya. Tetapi Paulus menghadapi semuanya dan dia membuktikan bahwa dirinya berada dalam kebenaran, bukan melakukan hal yang sesat. Mari kita membaca secara bergantian di pasal 24, ya. Setelah dia ditangkap dan akan hendak diadili, di ayat pertama, supaya lihat ceritanya. Ayat pertama saya membaca untuk kita, ayat kedua Bapak Ibu Saudara membacanya, kita baca secara bergantian. Nah, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali kebaikan yang telah terlaksana untuk bangsa. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para terdakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya? Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, sekali lagi ayat 16 bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pembelaan daripada Paulus. Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak menimbulkan huru-hara. Dia tidak pernah bertengkar di kota itu. Dia tidak melakukan hal yang jahat. Jadi tidak beralasan bahwa dia dituduh menjadi pengacau, ya, membuat sesuatu yang rusak begitu ya. Tetapi kebenaranlah yang disampaikan. Nah, rupanya ketika kebenaran disampaikan, satu hal yang mau kita renungkan di sini, terjadi juga gejolak. Ketika kebenaran disampaikan maka terjadi gejolak, di mana ketika kebenaran itu disampaikan dan ada orang-orang yang tidak menerima kebenaran, yaitu mereka yang hidupnya tidak benar, mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang tidak mau mendengarkan firman Allah, ini akan bergejolak. Mereka akan gelisah, mereka akan terganggu hidupnya, ya, zona nyamannya terganggu karena kebenaran diberitakan dan mereka tidak suka akan kebenaran itu. Jadi yang membuat huru-hara sebenarnya bukan seseorang yang menyampaikan kebenaran, tetapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran itulah yang membuat huru-hara. Nah, mereka bereaksi, mereka diceritakan tadi sebelum dibawa kepada wali negeri bahwa mereka memang sudah berikhtiar mau membunuh Paulus, ya, karena Paulus dianggap pengajar sesat. Ya, perhatikan di sini dikatakan bahwa ya Paulus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengacaukan. Di ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Penyakit sampar ini ngeri sekali ya. Paulus disebut penyakit sampar, yang membuat masalah, membuat penyakit. Ya, penyakit sampar itu kan menular ya, merajalela, dan itu bisa wabah. Ya, ini penyakit sampar ya, yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini pun sebutan yang tidak elok ya. Ini sekte rohani, ini pengajar yang lain ini. Nah, ini pengajar sesat, ini sekte aliran sesat. Aliran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu tuduhan mereka, tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Tetapi Paulus tetap setia melayani Tuhan dan dia berani berkata bahwa aku melakukan ibadah secara murni, aku menyembah Allah, aku tidak buat kekacauan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut jalan Tuhan, sebagai murid Kristus, ketika kita dilemparkan tuduhan sebagai orang yang menyesatkan, sebagai penyakit samparkah, ini mengacaukan, bisa saja tuduhan diberikan kepada kita sampai saat ini. Tetapi kita teladani Rasul Paulus, dia tidak goncang, dia tidak bimbang, dan dia tetap mempertahankan dirinya sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi jangan kita lemah, jangan kita mundur, jangan kita putus asa ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Penyakit sampar, pembuat masalah, kamu datang ke sini hanya mengacaukan. Padahal kita tidak mengacaukan, kita hanya memberitahukan kebenaran. Mengapa terjadi kekacauan di situ? Karena ada orang-orang yang tidak mau akan kebenaran. Mereka maunya hidup dengan keyakinannya yang lama yang menyesatkan mereka. Mereka hidup dengan tabiat mereka yang berdosa. Mereka hidup dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi mereka sudah nyaman dengan situasi itu. Nah, ketika diberitahukan kebenaran kepada mereka, maka mereka pun mulai tergoncang ya, mulai kacau. Nah, padahal bukan kita yang buat kacau, mereka sendiri. Karena kalau kita memberitahukan kebenaran, bukan kita mau mengacaukan mereka, kita mau meluruskan mereka. Tetapi faktanya menunjukkan akhirnya terjadi kekacauan oleh karena perbuatan mereka. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Ya, masih terjadi sampai sekarang, bahkan di negeri kita ketika orang beribadah. Ya, sebenarnya saudara-saudara yang lain ya
tinggal diam aja sebenarnya supaya jangan kacau. Ya misalnya ada beberapa waktu yang lalu ada ibadah di rumah, malah bukan tetangga ya, yang dari orang yang dari jauh datang dan berkata ini nggak boleh ibadah di sini, nggak boleh begini. Nah, terjadi keributan. Sebenarnya keributan bisa tidak terjadi kalau mereka tidak bereaksi seperti itu. Kalau mereka ya tenang-tenang aja kan nggak ada keributan. Ya misalnya kita berdoa atau ibadah hanya 1-2 jam saja. Ya itu pun tidak mengganggu orang di rumah sendiri, di tempat yang aman, yang tidak mengganggu masyarakat. Ya, tetapi masalahnya bukan tindakan kita ini mengganggu ya, respon orang lain yang mulai ya orang bilang apa, seperti kebakaran jenggot ya. Nah, kenapa terjadi? Karena begini, kalau kita melihat peristiwa dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus, nah orang-orang Yahudi menganggap Paulus telah mengajarkan ajaran yang sesat, itu sebenarnya. Nah, ini ajaran palsu ya. Maka dikatakan dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, orang Nasrani pada waktu itu disebutan ini satu ejekan, suatu penghinaan. Ya, ini aliran sesat itu, kira-kira begitu. Sesat itu. Ya, menyesatkan. Ini sekte yang nggak benar ini. Padahal kita melihat ya mereka bukan sekte ya yang tidak benar, bukan tidak dapat dikategorikan sebagai sekte dia, tetapi mereka adalah pengikut jalan Tuhan. Ya, tetapi orang-orang Yahudi ya tidak menerima hal itu, kemudian mereka mencoba untuk mengadili atau menuduh ya. Kita melihat dibawa dia kepada wali negeri dan ya kita lihat beberapa orang mereka kerjasama, ada yang mendakwa, ada yang mengatakan ya betul dia melakukan itu ya, pokoknya suasananya seperti itu ya. Ayat 6, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Ini menghina nama Tuhan, kira menista nama Tuhan. Wah ini repot ini. Kalau sudah ini ada penistaan agama, waduh ngeri. Apanya yang dinista ya? Rasul Paulus tidak menista, tidak melanggar kekudusan bait Allah. Ya, dia bukan melakukan yang neko-neko di sana, yang macam-macam, enggak. Dia menyampaikan kebenaran. Nah, oleh karena itu dikatakan, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Ia dikatakan malah ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Di mana letaknya Paulus ya melanggar kekudusan Allah, atau di mana letaknya dia menista agama orang Yahudi? Di mana seorang hamba Tuhan ya bahkan sampai era masa kini ketika memberitahukan kabar baik, di mana letaknya menista agama lain, kepercayaan lain? Kan tidak, hanya menyampaikan kebenaran. Nah, orang-orang yang menerima atau yang mendengar ketika seorang hamba Allah menyampaikan kebenaran, ya kalau orang itu tidak mau dengar, tidak mau terima, kan gak ada masalah. Ya tinggalkan aja, saya nggak mau dengar suaramu, aku pergi, selesai. Ya, tetapi kan tidak semudah itu. Ini karena masalahnya terusiknya dari dalam hati ini. Wah, menganggap ini kamu ini mempengaruhi orang untuk menyesatkan orang ini. Nah, padahal bukan untuk menyesatkan, melainkan mengeluarkan orang itu dari jalan yang sesat. Ketika kebenaran disampaikan, ya supaya orang-orang yang mendengar itu kemudian meninggalkan jalan mereka yang sesat dan berjalanlah pada jalan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tuduhan-tuduhan ini tidak melemahkan hamba Allah ini. Nah, dan itu yang terus kita miliki, tuduhan-tuduhan apapun ya yang dilancarkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan membuat kita mundur. Ya, tetapi kita tetap mempertahankan iman percaya kita dan membuktikan bahwa kita tidak membuat masalah. Ya, tidak membuat huru-hara, tidak membuat kekacauan, tetapi kita mau mempertahankan hidup yang benar di hadapan Allah. Mereka akan bisa lihat. Ya.
Nah, di ayat 7 berkata, tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Jadi banyak sekali orang yang mendukung supaya Paulus yang hamba Allah ini dipenjarakan, dihukum. Nah, ini ngeri ya. Jadi ini kejahatan yang masif yang dilakukan secara bersama-sama, berjamaah ya. Oh, dakwa ya dia salah, ya betul ya dia salah dia. Nah, seorang diri Paulus diperlakukan seperti itu. Dan kalau kita melihat peristiwa masa kini seperti itu, kadang-kadang ada di antara orang-orang yang mendakwa itu pun sebenarnya dia tahu nggak bersalah orang ini, tapi karena udah begitu banyaknya orang yang mendakwa, akhirnya suara orang banyak lah yang didengar sehingga ada korban, ada penderitaan bagi orang-orang yang melakukan kebenaran itu. Ya, ini masalah yang sangat mengerikan. Ya, benar dia lakukan itu, yang lain ya didakwa ya dituduh, iya dia lakukan, wah dia pengajar sesat, oh dia sekte, dia mencemarkan bait Allah, dia menista agama, oh dia melakukan ini bla bla bla. Akhirnya tuduhan itu begitu kuatnya. Ya akhirnya kalau ya ini kan di sidang ya, dia ada wali negeri yang nggak bisa buat apa-apa. Ya oke, kamu dengar sendiri. Ya kira-kira seperti di dalam persidangan ya, begitu banyak yang menuntut, begitu banyak, begitu sampai hakim pun udah tahu kebenaran bisa gak berani bertindak sesuai dengan kebenaran demi membela diri. Nanti kita lihat Felix pun demikian ya, dia hanya mau menguntungkan dirinya saja, padahal dia lihat tidak ada sesuatu alasan yang cukup untuk memberi hukuman kepada Paulus, tetapi karena orang banyak dan dikatakan memang Felix mengambil hati orang banyak itu. Supaya apa? Dia dapat uang. Nah, supaya dapat uang, yang penting disogok aja ini. Wali negeri kasih uang sudah. Nah, kemudian dia akan menolong kita. Memang ini banyak terjadi ya. Ya, pejabat-pejabat yang mengambil keputusan karena diberikan uang, akhirnya dia hilang ya dari kebenaran. Ya, dia tidak melakukan kebenaran, tapi ya, dia mendukung ketidakbenaran. Ini ngeri sekali. Itulah keadaan dunia, saudara. Itulah keadaan dunia. Tapi anak-anak Tuhan, orang percaya, sekalipun seorang diri, ya, kalaupun akhirnya seorang diri ya diperlakukan seperti itu, ya dituduh, harus tetap mempertahankan diri hidup benar di hadapan Allah. Risikonya di penjara, bahkan bisa mati. Tidak apa-apa Tuhan membela kita. Di ayat 10 dikatakan, lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Ya, Paulus menyampaikan, walaupun nanti kita lihat wali negeri tidak bertanggung jawab juga, tidak menyelesaikan masalah itu ya, karena takut dengan orang banyak itu. Nah, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nih, saya mau beribadah, saya mau berdoa, apa salah saya? Kira-kira begini, ada seseorang lagi berdoa, loh malah didatangi oleh orang banyak, kemudian ditekan, dihina, loh padahal beribadah loh. Ya, beribadah loh. Apa salahnya? Ya, lagi-lagi kita lihat orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran itu terusik, ya terganggu mereka karena mereka hidup dalam ketidakbenaran. Ya 12, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Di mana aku lakukan huru-hara, di mana orang yang aku aniaya, ya aku bertengkar, aku berdebat dan mempersalahkan orang, di mana? Aku hanya menyampaikan kebenaran. Ketika ada diskusi pun, ya ketika di pasar, di mana dia berdiskusi menyampaikan kebenaran.
ya bukan berantem, bukan cari gara-gara, ya, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Jelas, Paulus katakan apa yang mereka tuduhkan, saya menjadi pengacau, saya mengacaukan mereka, kemudian bikin huru-hara di bait Allah, menista agama mereka, kira-kira gitu ya. Dan Paulus berkata, aku nggak lakukan itu, dan kamu bisa lihat, mereka tidak bisa buktikan. Halo, bagaimana? Ya, kemudian Paulus katakan, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah. Inilah masalahnya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi bagi Paulus ini bukan masalah, ini adalah kebenaran. Jadi dia mengungkapkan bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi yang kulakukan ini sesuatu yang baik dan benar. Ya, bukan pengacau. Ya, dia percaya kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, percaya akan ada kebangkitan. Dan memang ya, ada kebangkitan orang mati. Dan ketika ada kebangkitan itu, semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak berseru di dalam nama Tuhan, tidak diselamatkan. Mereka masuk penghukuman yang abadi. Upah dosa adalah maut. Itu bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang meresponi berita sukacita itu, mereka yang berseru di dalam nama Yesus, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan saudara, saya adalah orang-orang yang percaya itu. Berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi yang ketika kita respon, ya aku percaya, kan demi kita, untuk kita. Jadi kalau ada orang masih hidup di dalam kegelapan, kemudian kita beritahukan tentang Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu, kemudian dia terima Yesus, dia akan masuk surga. Jadi yang diuntungkan siapa? Kan dia juga. Kita hanya menyampaikan karena kita memiliki kasih kepada mereka, bukan membuat huru-hara, bukan menista agama mereka. Bukan, kita hanya menyampaikan kabar baik. Nah, ini Rasul Paulus berkata, aku beribadah kepada Allah. Nah, aku menjaga, ya, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, salah satunya tindakan Paulus adalah melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Dimanapun dia berada, dia bersaksi. Dia menunjukkan jati diri sebagai orang yang beriman, mengikut jalan Tuhan. Walaupun orang-orang bilang waktu itu, wah ini sekte, ya ini aliran aneh, nggak ada masalah. Tetapi bagi Paulus ini jalan Tuhan. Ya, pastikan kita terus hidup di jalan Tuhan. Amin. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus, murid-muridnya. Kita ada terus berjalan pada jalan yang telah Tuhan nyatakan. Ya, kita melakukan semuanya dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Artinya kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi lakukan hal yang benar, apapun risikonya. Ya, jangan sedih, jangan putus asa kalau dituduh kita melakukan hal yang lain, bahkan menista, ya, bait Allah, ya, atau merusak, bikin huru-hara, apapun tuduhan segala macam yang negatif itu, ya, jangan kita takut karena kita tidak melakukan hal seperti itu. Yang kita lakukan adalah, ya, beribadah kepada Allah, mempertahankan hidup benar, hidup kudus, dan terus giat melayani Tuhan, selama-lamanya. Amin. Coba katakan kiri kanan, layani Tuhan selama-lamanya.
layani Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita akan masuk dalam doa-doa kita dan kita terus melayani.